Tahukah Anda bahwa di Jepang ada tempat di mana seseorang dapat menghadiri pemakamannya sendiri ketika masih hidup? Atau bahwa ada perempuan yang rela menghabiskan ribuan dolar hanya untuk menghabiskan waktu dan berbincang dengan pria tampan? Jepang adalah negara yang penuh dengan hal-hal semacam ini, unik, tidak biasa, bahkan terkadang sulit dipercaya. Dalam video ini, kita akan melihat 13 fakta paling luar biasa tentang salah satu negara paling menarik di dunia. Dan seperti biasa, fakta yang paling mengejutkan akan kita simpan hingga bagian akhir. Jepang adalah negara kepulauan di Asia Timur yang dikelilingi lautan. Luas wilayahnya kira-kira setara dengan California, tetapi keragaman kehidupan, budaya, teknologi, dan kebiasaan masyarakatnya seolah mampu mengisi 10 negara sekaligus. Apa yang akan kita lihat bukan sekadar gambaran tentang Jepang yang modern dan maju. Di balik gedung-gedung tinggi, teknologi canggih, dan sistem transportasi yang terkenal presisi, terdapat kehidupan sosial yang memiliki banyak sisi unik. Nomor 13, Tokyo, kota yang seakan tidak pernah berhenti. Selamat datang di Tokyo, salah satu kawasan metropolitan terbesar di dunia dengan sekitar 37 juta orang jika wilayah metropolitan dihitung secara keseluruhan. Namun yang menarik bukan hanya jumlah penduduknya. Tokyo terkenal karena kemampuannya mengatur jutaan orang dalam sebuah sistem perkotaan yang sangat kompleks. Kereta datang dengan ketepatan waktu yang luar biasa. Bahkan keterlambatan sekitar 1 menit dapat membuat pihak stasiun mengeluarkan surat keterangan keterlambatan yang bisa digunakan penumpang sebagai bukti ketika tiba terlambat di tempat kerja. Ketepatan waktu bukan sekadar kebiasaan. Bagi banyak orang Jepang, itu merupakan bagian dari disiplin kehidupan sehari-hari. Dan salah satu tempat yang paling jelas menggambarkan bagaimana jutaan manusia dapat bergerak secara teratur adalah persimpangan Shibuya. Ketika lampu lalu lintas berubah, ribuan orang dapat menyeberang dari berbagai arah secara bersamaan. Dari kejauhan, pemandangan ini tampak seperti kekacauan. Namun ketika diperhatikan lebih dekat, semuanya bergerak dengan pola yang sangat teratur. Inilah salah satu karakter menarik Tokyo. Jumlah manusia yang luar biasa besar, tetapi aktivitasnya tetap berjalan dalam sistem yang relatif terkoordinasi. Dan yang terlihat di permukaan ternyata baru sebagian kecil dari kehidupan kota ini. Di bawah tanah, terdapat jaringan ruang yang sangat luas, terdiri dari terowongan, stasiun, pusat perbelanjaan, restoran, hingga perkantoran. Dalam beberapa bagian kota, seseorang bahkan dapat menghabiskan waktu berjam-jam tanpa perlu kembali ke permukaan. Bukan karena mereka tidak ingin keluar, tetapi karena hampir semua kebutuhan sehari-hari sudah tersedia di bawah tanah. Namun, ketika berjalan di jalanan Tokyo, ada satu hal lain yang mungkin langsung menarik perhatian. Anda relatif jarang melihat orang mengemis di jalan atau tidur di bangku taman. Itu bukan berarti persoalan tunawisma tidak ada. Sebaliknya, masalah tersebut memiliki dimensi sosial yang lebih kompleks. Dalam budaya Jepang, kehilangan tempat tinggal seringkali dipandang sebagai kegagalan pribadi yang berat. Akibatnya, sebagian orang yang mengalaminya memilih untuk tidak terlihat dan menghadapi kesulitan tanpa banyak meminta bantuan. Disinilah nilai kehormatan dan rasa malu memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial. Bagi sebagian orang, menjaga martabat bahkan ketika berada dalam kondisi sangat sulit merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan prinsip disiplin, ketertiban, serta ketekunan inilah yang turut membantu Jepang berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan teknologi terbesar di dunia. Namun ketika matahari terbenam, karakter Jepang berubah. Nomor 12, kehidupan malam di Jepang. Malam hari menghadirkan sisi lain Jepang. Di berbagai kota, terutama kawasan perkotaan besar, izakaya mulai dipenuhi para pekerja yang baru saja menyelesaikan aktivitas mereka. Izakaya adalah tempat makan dan minum tradisional Jepang yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Di sana tersedia berbagai pilihan makanan dan minuman, mulai dari sake, shochu, sate ayam, edamame, hingga sashimi. Dan bagi mereka yang ingin menikmati minuman tanpa harus menghitung setiap gelas, tersedia pula konsep yang dikenal sebagai nomi hodai. Dengan membayar harga tertentu, pelanggan dapat menikmati minuman sepuasnya selama periode waktu yang telah ditentukan. Konsep semacam ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jepang mampu menggabungkan aktivitas sosial dengan sistem yang sangat terstruktur. Kemudian ada karaoke. Namun, karaoke di Jepang memiliki pengalaman yang berbeda dari yang mungkin dikenal di banyak negara lain. Anda tidak selalu harus berdiri di depan orang asing dan bernyanyi di hadapan banyak orang. Sebaliknya, banyak tempat menyediakan ruang karaoke pribadi. Di dalamnya terdapat layar besar, mikrofon berkualitas profesional, dan katalog lagu yang sangat luas,
termasuk lagu dalam berbagai bahasa. Anda bisa bernyanyi bersama teman, keluarga, atau siapapun yang Anda pilih tanpa harus merasa menjadi pusat perhatian orang asing. Bagi banyak orang, pengalaman ini terasa jauh lebih bebas. Semua itu berlangsung di sebuah negara yang sering dianggap sebagai salah satu negara paling aman di dunia. Di banyak wilayah perkotaan, berjalan sendirian pada tengah malam bukanlah sesuatu yang otomatis dianggap berbahaya. Namun, kehidupan malam Jepang tidak hanya berbicara tentang makanan, minuman, dan karaoke. Ada industri lain yang jauh lebih unik, dan industri ini memperlihatkan bagaimana masyarakat modern Jepang menghadapi kebutuhan akan perhatian, interaksi, dan bahkan kesepian. Nomor 11, ketika perhatian menjadi sebuah industri. Ada sesuatu dari gaya perempuan Jepang yang selama bertahun-tahun menarik perhatian dunia. Namun, daya tarik tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan penampilan fisik. Salah satu konsep yang sering dikaitkan dengan budaya populer Jepang adalah kawaii, sebuah estetika yang menonjolkan kesan manis, lembut, dan polos. Gaya berpakaian, cara berbicara, ekspresi wajah, hingga keseluruhan penampilan dapat menciptakan kesan tersebut. Sebagian perempuan Jepang juga dikenal memiliki gaya yang membuat mereka tampak lebih muda dibandingkan usia sebenarnya. Seseorang yang mengatakan dirinya berusia 45 tahun, misalnya, bisa saja membuat orang lain sulit mempercayai usianya. Cara berbicara pun sering digambarkan sebagai lembut, jernih, dan bernada relatif tinggi. Bahkan, terdapat istilah untuk gaya berjalan tertentu, yaitu pigeon toed, ketika posisi jari kaki sedikit mengarah ke dalam. Dalam persepsi tertentu, gaya tersebut menciptakan kesan lembut atau pemalu. Namun, kesan tersebut tidak selalu mencerminkan kepribadian seseorang. Dan disinilah kehidupan sosial Jepang menjadi jauh lebih kompleks. Di Jepang, terdapat industri yang dikenal sebagai host club. Tempat-tempat ini menawarkan pengalaman sosial yang tidak biasa. Pria-pria yang menarik dan berpenampilan rapi bekerja sebagai host, bertugas menemani pelanggan perempuan, berbincang, menyajikan minuman, dan memberikan perhatian kepada mereka. Pada dasarnya, pelanggan membayar untuk mendapatkan pengalaman sosial dan perhatian tersebut, dan biayanya bisa sangat mahal. Satu malam dapat menghabiskan ratusan hingga beberapa ribu dolar. Pelanggan yang sangat loyal bahkan dapat menghabiskan puluhan ribu dolar untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama host favorit mereka. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk hiburan mewah. Namun bagi sebagian lainnya, industri tersebut menggambarkan sesuatu yang lebih dalam. Kebutuhan manusia untuk didengarkan, ditemani, dan merasa dihargai. Dengan kata lain, di tengah kehidupan modern yang sangat padat, kesepian juga dapat berubah menjadi sebuah industri. Nomor 10, krisis populasi di Jepang. Fenomena tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan salah satu persoalan terbesar Jepang saat ini, penurunan populasi. Selama beberapa dekade, angka kelahiran Jepang terus mengalami penurunan. Dalam data yang menjadi dasar narasi ini, tingkat kelahiran berada di sekitar 1,2 anak per perempuan, salah satu tingkat terendah di dunia. Pada saat yang sama, lebih dari 1,5 juta orang meninggal setiap tahun, sementara jumlah bayi yang lahir hanya sekitar 770.000. Artinya, populasi Jepang dapat berkurang hampir 800.000 jiwa setiap tahunnya. Jika tren tersebut terus berlangsung dalam jangka sangat panjang, proyeksi ekstrim bahkan pernah menggambarkan situasi pada tahun 2720 ketika hanya tersisa satu anak Jepang berusia di bawah 14 tahun di sebuah prefektur. Satu anak. Bukan gambaran masa depan yang sederhana. Dan di beberapa wilayah Jepang, dampak depopulasi sebenarnya sudah terlihat sekarang. Salah satu contoh paling terkenal adalah Desa Nagoro. Penduduk desa ini berjumlah kurang dari 30 orang dan sebagian besar sudah berusia lanjut. Dengan seluruh penduduk yang disebutkan dalam narasi ini berusia di atas 70 tahun. Namun ketika menyusuri desa tersebut, Anda akan melihat sesuatu yang aneh. Manusia dalam jumlah besar, tetapi bukan manusia sungguhan. Seorang perempuan lanjut usia membuat lebih dari 350 boneka kain seukuran manusia dan menempatkannya di berbagai sudut desa. Ada yang duduk di bangku, ada yang berada di sekolah yang sudah tidak digunakan, ada yang berdiri di depan rumah. Boneka-boneka tersebut dibuat untuk menggambarkan orang-orang yang pernah tinggal atau beraktivitas di desa tersebut. Hasilnya adalah sebuah tempat yang terasa seperti desa yang masih dihuni, tetapi sebenarnya sebagian besar kehidupan di dalamnya telah menghilang. Nagoro menjadi gambaran yang sangat kuat mengenai bagaimana depopulasi mengubah wajah pedesaan Jepang. Pemerintah Jepang sendiri telah mencoba berbagai cara untuk menghadapi persoalan tersebut. Mulai dari subsidi kelahiran, bantuan perumahan bagi keluarga yang memiliki anak,
hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk membantu mempertemukan para lajang. Bahkan, pernah muncul rencana untuk mendatangkan sekitar 500.000 anak muda dari India sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Secara resmi, langkah tersebut berkaitan dengan persoalan tenaga kerja dan demografi. Namun di media sosial, muncul pula berbagai spekulasi mengenai kemungkinan motif lain di balik kebijakan semacam itu. Terlepas dari berbagai spekulasi tersebut, satu hal jelas, Jepang sedang menghadapi tantangan demografi yang sangat serius. Namun, krisis populasi bukan satu-satunya masalah yang dijawab Jepang dengan pendekatan yang tidak biasa. Karena ketika masyarakat menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari, Jepang juga memiliki industri yang mungkin sulit ditemukan di tempat lain. Nomor 9, ketika masalah pribadi bisa disewa. Takut menghadapi percakapan yang sulit? Di Jepang, bahkan masalah seperti itu dapat dialihkan kepada seorang profesional. Ada layanan yang membantu seseorang mengakhiri hubungan asmara. Konsepnya sederhana. Anda memberikan informasi mengenai situasi yang sedang dihadapi. Kemudian, tenaga profesional akan menghubungi pihak yang ingin Anda tinggalkan, menyampaikan hal-hal yang sulit Anda katakan sendiri, membantu mengambil kembali barang-barang pribadi, bahkan dalam beberapa kasus membantu menghapus foto dan kenangan tertentu dari media sosial. Beberapa layanan juga menawarkan bantuan untuk menata ulang kamar atau lingkungan pribadi agar kenangan tentang hubungan sebelumnya tidak terus memicu ingatan. Semuanya tersedia dengan biaya yang telah ditentukan. Dan ternyata bukan hanya hubungan asmara yang memiliki layanan profesional. Bahkan permintaan maaf pun dapat dialihkan kepada orang lain. Di Jepang terdapat layanan permintaan maaf profesional. Jika seseorang melakukan kesalahan serius terhadap keluarga, rekan kerja, atau pihak lain, seorang profesional dapat datang mewakili orang tersebut. Mereka akan menyampaikan permintaan maaf dengan bahasa yang tepat, membungkuk dengan sudut yang sesuai, dan menunjukkan sikap serius terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Dan mungkin yang paling unik dari semuanya, di Jepang, seseorang bahkan dapat menghadiri pemakamannya sendiri ketika masih hidup. Dalam pengalaman yang dirancang secara khusus, seseorang dapat berbaring di dalam peti mati, mengenakan pakaian yang disiapkan untuk acara tersebut, kemudian mendengarkan orang-orang mendoakan jiwanya. Sementara itu, ia tetap hidup sepenuhnya, hanya berbaring dalam keheningan dan merenungkan kembali arti kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Gagasan di balik pengalaman ini adalah menjalin kembali hubungan dengan kehidupan dengan melihatnya seolah-olah dari luar. Kedengarannya seperti adegan dari sebuah film. Namun layanan semacam ini benar-benar ada, bahkan disebut memiliki daftar tunggu. Dan mungkin inilah salah satu karakter paling menarik dari Jepang. Ketika muncul sebuah kebutuhan, kemungkinan besar akan ada seseorang yang mencoba menciptakan layanan untuk memenuhinya. Bahkan jika kebutuhannya adalah seseorang datang ke rumah Anda hanya untuk memarahi Anda karena merasa telah menjalani hidup dengan cara yang salah, layanan semacam itu pun dapat ditemukan. Namun dari mana sebenarnya kecerdikan semacam ini berasal? Mungkin jawabannya terletak pada kenyataan bahwa Jepang seolah-olah telah hidup beberapa dekade lebih maju daripada zamannya. Seolah-olah negara ini sudah hidup di tahun 2050, sementara sebagian dunia lainnya masih mencoba mengejar masa kini. Dan angka berikutnya mungkin akan membuat Anda merasa justru Andalah yang hidup di masa lalu. Nomor 8. Teknologi yang terasa seperti masa depan. Hal pertama yang langsung terlihat dari Jepang adalah teknologinya. Bahkan sesuatu yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat berubah menjadi pengalaman teknologi tinggi. Ambil contoh toilet. Di Jepang, toilet modern dapat dilengkapi dengan pemanas pada dudukan, sensor gerak, semprotan air hangat, sistem penghilang bau otomatis, hingga tutup yang dapat terbuka sendiri. Di beberapa bandara, bahkan terdapat toilet yang menampilkan informasi perakiraan cuaca. Bayangkan sebuah toilet yang memberitahu Anda bagaimana kondisi cuaca di luar. Tetapi inovasi Jepang tidak berhenti di sana. Sejumlah toko serba ada telah menerapkan sistem yang memungkinkan pelanggan mengambil barang, melakukan pembayaran sendiri, kemudian meninggalkan toko tanpa harus melalui kasir konvensional. Di tempat lain, teknologi digunakan untuk menyelesaikan persoalan parkir. Gedung parkir otomatis dapat menerima kendaraan, mengangkatnya, memindahkannya, memutar posisi kendaraan, lalu menempatkannya di ruang parkir tanpa pengemudi harus mencari tempat kosong sendiri. Bahkan di jalan-jalan kota, teknologi dirancang untuk membantu kelompok masyarakat tertentu. Di berbagai wilayah Jepang, terdapat tactile paving, yaitu ubin berpola khusus yang membantu penyandang tunanetra mengenali jalur dan arah ketika berjalan. Sementara itu, di kota-kota bersalju seperti Sapporo, terdapat sistem trotoar dengan pipa air panas yang membantu mencairkan salju.
Tidak perlu mengandalkan sekop untuk setiap jalur. Tidak perlu menaburkan garam di setiap permukaan. Sistem bekerja dari bawah permukaan untuk menjaga jalur tetap dapat digunakan. Dan ada satu lagi inovasi yang bahkan lebih menarik. Beberapa toilet umum di Taman Jepang menggunakan kaca transparan ketika ruang tersebut kosong. Tujuannya sederhana, orang dari luar dapat melihat bahwa toilet tersebut benar-benar bersih dan tidak ada orang di dalamnya. Namun begitu seseorang masuk dan mengunci pintu, kaca tersebut berubah menjadi buram sehingga privasi tetap terjaga. Inilah pola yang sering terlihat di Jepang. Mereka tidak hanya menyelesaikan masalah yang sudah diketahui, mereka juga mencoba menyelesaikan masalah yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Namun di balik teknologi dan kemajuan sipil tersebut, terdapat kekuatan lain yang seringkali kurang diperhatikan dunia. Nomor 7, kekuatan yang sering diremehkan. Jepang memiliki pasukan bela diri yang sangat besar dan modern. Dalam data yang menjadi dasar narasi ini, kekuatannya mencapai sekitar 247.000 personel, didukung lebih dari 150 kapal perang, serta lebih dari 120 jet tempur F-35. Jika dilihat dari kemampuan militernya, Jepang memiliki salah satu kekuatan udara dan laut paling maju di dunia, dengan ukuran armada yang dalam sejumlah perbandingan hanya berada di bawah Amerika Serikat. Secara konstitusional, Jepang memiliki batasan terhadap penggunaan kekuatan militer ofensif. Konstitusi negara tersebut terkenal dengan Pasal 9 yang membatasi kepemilikan dan penggunaan kekuatan militer untuk tujuan perang. Namun dalam praktiknya, Jepang tetap memiliki kemampuan pertahanan yang sangat maju. Mereka memiliki kapal perang modern, pesawat tempur generasi kelima, sistem pertahanan udara, serta teknologi militer yang terus berkembang. Jadi, Jepang bukan sekadar macan kertas. Lebih tepatnya, ini adalah macan yang memiliki kemampuan untuk bertindak. Tetapi, selama ini tidak perlu mengaum dengan cara yang sama seperti kekuatan militer lainnya. Nomor 6, wajah spiritual Jepang. Namun, Jepang bukan hanya tentang teknologi dan kekuatan pertahanan. Negara ini juga memiliki kedalaman spiritual yang tidak kalah menarik, dan ketika melihat bagaimana agama dipraktikkan di Jepang, Anda akan menemukan sesuatu yang mungkin berbeda dari gambaran umum tentang kehidupan seorang biksu Buddha. Di banyak belahan dunia, kehidupan seorang biksu Buddha identik dengan selibat, vegetarianisme, dan kesederhanaan yang sangat ketat. Namun dalam tradisi Buddha Jepang, terutama pada sejumlah aliran, konsep kehidupan keagamaan berkembang dengan cara yang berbeda. Biksu dapat menikah, mereka dapat memiliki anak, mereka juga dapat mengonsumsi daging dan minum sake, sembari tetap menjalankan peran keagamaan mereka. Bagi masyarakat luar, kombinasi ini mungkin terlihat bertentangan. Namun dalam konteks sejarah dan tradisi keagamaan Jepang, hal tersebut telah menjadi bagian dari perkembangan Buddhisme Jepang. Bahkan banyak kuil diwariskan dari ayah kepada anak, sehingga keberlangsungan kuil dalam beberapa kasus memiliki karakter seperti sebuah bisnis keluarga. Dan kuil-kuil tersebut juga ikut beradaptasi dengan zaman. Kini, sejumlah kuil memiliki situs web, aplikasi seluler, layanan pernikahan dan pemakaman, toko jimat secara daring, kelas yoga, bahkan kafe yang berada di lingkungan kuil. Tradisi tetap dipertahankan. Namun cara tradisi itu disampaikan kepada masyarakat terus berubah mengikuti zaman. Nomor 5. Misteri Aokigahara. Namun, jika berbicara tentang sisi misterius Jepang, ada satu tempat yang sulit ditandingi. Di kaki Gunung Fuji terdapat hutan Aokigahara, yang sering dikenal dengan berbagai julukan, termasuk hutan terlarang. Selama puluhan tahun, ribuan orang telah memasuki kawasan hutan ini, namun tidak semuanya berhasil kembali. Hutan tersebut memiliki reputasi yang sangat kuat karena sejarah kasus bunuh diri yang terjadi di sana. Selain itu, para pengunjung juga melaporkan berbagai pengalaman aneh. Sinyal telepon seluler dapat menghilang. Jarum kompas disebut dapat menunjukkan arah yang tidak stabil. Dan perangkat GPS dalam beberapa kasus dilaporkan mengalami gangguan atau kehilangan sinyal. Ada penjelasan ilmiah mengenai sebagian fenomena tersebut. Batuan vulkanik yang mendominasi kawasan ini memiliki kandungan besi dan sifat magnetis tertentu yang dapat memengaruhi perangkat navigasi. Namun, penjelasan ilmiah tersebut tidak serta-merta menghilangkan kesan misterius yang melekat pada hutan ini. Karena itulah, para pemandu menyarankan pengunjung untuk tetap berada di jalur resmi dan tidak memasuki kawasan hutan secara sembarangan. Dalam berbagai kisah tentang Aokigahara, bahkan muncul praktik mengikatkan tali pada sabuk atau menggunakan penanda tertentu agar seseorang dapat menemukan jalan kembali. Bukan untuk menciptakan suasana mistis, melainkan sebagai langkah berjaga-jaga di kawasan hutan yang padat dan mudah membuat seseorang kehilangan orientasi. Nomor 4, desa yang tidak ada di peta. Namun, Aokigahara
bukan satu-satunya tempat di Jepang yang memiliki cerita misterius. Ada pula legenda tentang Inunaki, sebuah desa yang konon berada di prefektur Fukuoka. Menurut cerita yang beredar, desa tersebut tidak tercantum dalam peta resmi. Namun keberadaannya dipercaya oleh sebagian masyarakat setempat. Mereka yang mengaku pernah mencarinya menceritakan tentang jalan buntu, rumah-rumah terbengkalai, serta sebuah papan tanda yang disebut bertuliskan, "Hukum tidak berlaku di sini." Cerita tentang Inunaki telah berkembang menjadi salah satu legenda urban paling terkenal di Jepang. Namun tidak ada bukti kuat yang membuktikan keberadaan desa misterius seperti yang digambarkan dalam cerita tersebut. Pemerintah Jepang juga tidak pernah secara resmi mengonfirmasi maupun membantah kisah tersebut. Dan justru ketidakjelasan itulah yang membuat legenda Inunaki terus bertahan. Jepang memiliki lapisan-lapisan cerita yang seolah tidak pernah habis. Di satu sisi, negara ini begitu modern dan rasional. Di sisi lain, legenda, mitos, dan kisah misterius tetap memiliki tempat dalam budaya populernya. Namun sebelum kita sampai pada destinasi yang wajib dikunjungi, ada beberapa hal praktis yang perlu diketahui. Jika suatu hari Anda benar-benar memutuskan untuk pergi ke Jepang, memahami biaya hidup dan aturan sosial sehari-hari akan sangat membantu. Nomor 3, biaya hidup di Jepang. Di kota-kota besar seperti Tokyo atau Osaka, biaya hidup tentu bergantung pada lokasi dan gaya hidup. Dalam gambaran yang digunakan dalam narasi ini, sewa apartemen satu kamar tidur di dekat pusat kota berada di kisaran $800 hingga $1.200 per bulan. Untuk transportasi, tarif kereta bawah tanah berada di sekitar 1 hingga $1,50 per perjalanan. Sementara itu, makanan sehari-hari seperti semangkuk ramen yang lezat dapat ditemukan dengan harga sekitar 4 hingga $6. Jika seluruh kebutuhan digabungkan, seseorang yang hidup sendiri dengan gaya hidup nyaman diperkirakan membutuhkan sekitar $1.100 hingga $1.500 per bulan. Angka tersebut tentu dapat berubah tergantung kota, lokasi tempat tinggal, gaya hidup, dan nilai tukar. Namun jika dibandingkan dengan fasilitas dan efisiensi yang tersedia, bagi sebagian orang biaya tersebut mungkin terasa cukup sepadan. Tetapi, biaya bukan satu-satunya hal yang perlu dipahami. Ada aturan sosial tidak tertulis yang jauh lebih penting. Nomor 2, aturan tak tertulis di Jepang. Di dalam kereta bawah tanah misalnya, suasana biasanya sangat tenang. Berbicara dengan suara keras dianggap mengganggu. Makan di dalam kereta juga tidak lazim. Dan musik sebaiknya hanya didengarkan menggunakan headphone. Orang Jepang mungkin tidak akan langsung menegur Anda. Namun, ekspresi dan tatapan orang-orang di sekitar bisa cukup untuk membuat seseorang berharap mereka mengatakan sesuatu secara langsung. Budaya mengantre juga sangat dihormati. Jangan mencoba memotong antrean. Dan ketika membayar di toko, jangan heran jika kasir tidak meminta Anda menyerahkan uang langsung ke tangannya. Di banyak tempat, tersedia nampan kecil di atas meja kasir. Uang pembayaran diletakkan di sana, dan uang kembalian juga diberikan melalui nampan tersebut. Bagi pengunjung asing, kebiasaan seperti ini mungkin terasa berbeda. Namun setelah beberapa hari, aturan-aturan kecil tersebut akan terasa semakin mudah dipahami. Dan memahami kebiasaan sehari-hari semacam ini dapat membuat perjalanan menjadi jauh lebih nyaman. Kini, setelah membahas berbagai sisi Jepang, dari teknologi, budaya, militer, spiritualitas, hingga legenda misterius, kita akhirnya sampai pada bagian yang paling ditunggu. Nomor 1, destinasi yang wajib dikunjungi. Pertama adalah Danau Kawaguchi di prefektur Yamanashi. Di tempat ini, Gunung Fuji dapat terlihat berdiri megah dengan pantulannya di permukaan danau. Saat musim panas, kawasan sekitar danau dipenuhi hamparan bunga lavender berwarna ungu. Ketika musim gugur tiba, pepohonan maple berubah warna menjadi merah dan menciptakan lanskap yang sangat berbeda. Pemandangan ini terasa seperti gambar dari sebuah kartu pos. Namun, keindahannya baru benar-benar terasa ketika melihatnya secara langsung. Kemudian ada Shirakawago, sebuah desa yang berada di lembah pegunungan dan dikenal sebagai situs warisan dunia. Rumah-rumah tradisionalnya memiliki atap jerami yang sangat curam, dengan bentuk yang menyerupai dua tangan yang dirapatkan saat berdoa. Ketika musim dingin datang dan salju menyelimuti seluruh desa, rumah-rumah tersebut terlihat seperti berada dalam sebuah dunia yang berbeda. Cahaya dari dalam rumah berpadu dengan salju di luar, menciptakan suasana seperti adegan dari sebuah dongeng. Namun momen seperti ini tidak berlangsung sepanjang tahun. Kondisi terbaiknya hanya dapat dinikmati selama periode tertentu, membuat pengalaman tersebut terasa semakin istimewa. Dan terakhir, ada Pulau Miyajima di lepas pantai Hiroshima.
Disinilah berdiri gerbang Torii merah ikonik milik Kuil Itsukushima. Saat air laut pasang, gerbang tersebut tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan air. Pemandangan inilah yang membuat Miyajima menjadi salah satu lanskap paling dikenal di Jepang. Di pulau tersebut, rusa-rusa liar juga berkeliaran di antara para wisatawan. Mereka berjalan dengan tenang, seolah-olah tempat itu adalah milik mereka. Dan dalam konteks tertentu, memang merekalah yang telah lebih dahulu tinggal di sana. 3 destinasi, 3 pengalaman yang berbeda, dan semuanya menggambarkan sisi lain dari Jepang. Jepang bukan hanya negara dengan teknologi canggih, bukan hanya negara dengan kereta yang sangat tepat waktu, bukan hanya negeri dengan tradisi kuno dan kota-kota modern. Jepang adalah perpaduan antara ketertiban dan keanehan, tradisi dan teknologi, spiritualitas dan kehidupan modern. Sebuah negara yang terus membuat orang bertanya-tanya tentang bagaimana sesuatu yang tampak begitu sederhana dapat berubah menjadi sesuatu yang begitu unik. Mungkin itulah alasan mengapa Jepang begitu sulit dilupakan. Semakin dalam Anda melihatnya, semakin banyak lapisan yang ditemukan. Dan semakin banyak lapisan yang ditemukan, semakin besar rasa ingin tahu untuk melihatnya secara langsung. Sekarang, giliran Anda. Dari seluruh fakta yang telah kita bahas, fakta mana yang paling membuat Anda terkejut? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.